Baiklah Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa barik ala Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan sekarang dengan sesi kedua. Saya potong video tadi supaya tidak terlalu panjang. Saya ingin video yang pertama tadi disebarluaskan ke seluruh orang di Indonesia supaya mereka tahu Wahabi seperti apa. Supaya mereka tidak tertipu oleh ajaran Wahabi. Sudah saya jelaskan, nggak usah kita ulang. Tadi kita sampai ke kesimpulan kesalahan Wahabi paling utama, mereka tidak punya thariqah. Thariqah itu adalah ajaran diajarkan Nabi hanya kepada para sahabat utama, Abu Bakar, Umar, Ali. Apa yang diajarkan agar orang naik derajatnya menjadi para waliullah. Waliullah itu apa? Waliullah itu kata Allah dalam hadis qudsi, mereka mencintaiku sehingga aku mencintainya. Kalau aku mencintainya, akulah jadi matanya dan tidak melihat. Akulah jadi telinga dia mendengar. Akulah jadi kakinya dan dia berjalan. Inilah para wali Allah. Ya, sudah saya ceritakan tadi kisah Umar. Kalau saya kita ulang di sesi yang pertama. Sekarang dia berjalan dengan kaki Allah. Sudah pernah saya ceritakan di video yang apa kita ulang. Saya punya senior namanya Mbah Kiai Mangling. Beliau tidak pernah berani mengajar saya karena beliau sungkan kepada guru saya. Beliau begitu hormat sekali pada guru saya. Tapi kita bergaul, kita saling sayang. Hampir setiap bulan sekali pasti kita ketemu. Atau beliau datang ke rumah saya, atau saya datang ke rumah beliau. Saya tidak pernah belajar secara khusus. Cuma saya belajar melihat bagaimana beliau melaksanakan kehidupan. Saya ketemu tahun 82, umur saya masih 35 tahun. Beliau umurnya sudah 57 tahun. Waktu itu, sekarang saya baru tahu. Waktu itu beliau belum sampai ke derajat jenderal. Masih di komisaris besar. Tapi tahun 93, 11 tahun kemudian, ketika saya sedang membawa jamaah haji di Masjidil Haram, tiba-tiba saya ketemu beliau. Saya cium tangan. Beliau ciumin pipi saya seperti biasa, kebiasaan beliau. Kemudian kita pisah. Sampai di Indonesia, saya telepon rumah singgahnya. Mbah Yai sudah sampai dari Tanah Suci. Jawabannya itu apa? Mbah Yai tahun ini nggak berangkat ke Tanah Suci. Lalu saya ketemu di Masjidil Haram. Itulah mereka, bila sudah sampai ke derajat Bismillah, dia sampai di Masjidil Haram. Itu bukan kebetulan ketemu saya, bukan kebetulan. Memang beliau cari saya, cuman buat mau cium kepala saya cium tangan. Karena beliau sayang kepada saya pun sayang kepada beliau. Itulah wali Allah. Itulah yang menggoda saya ingin selalu ada di Arafah. Orang lain mau haji berkali-kali saya larang, jangan rebutan kota, kesian rebutan kota orang belum berhaji. Sekali cukup. Berangkat aja umroh waktu Ramadan, itu hebat. Kata Nabi, umroh Ramadan, saya akan berhaji bersama aku. Masya Allah, berhaji bersama Rasulullah. Lah Kiai berangkat tiap tahun. Ya, saya kan pembimbing. Saya boleh dong berangkat tiap tahun. Padahal saya selalu tergoda berada di Arafah. Saya selalu ingin berada di Arafah. Karena saya tahu di saat itu semua para wali Allah. Wah, bismillah mereka sampai di Arafah. Di situ guru kita Hidir juga ada di situ. Mereka berdoa. Ya Allah, ampunilah dosanya orang sedang wukuf. Ya Allah, kabulkanlah doa. Itu doa Arafah itu mustajab bahkan doanya mereka. Saya senang sekali. Kalau sedang di Arafah, salah satu mereka masuk ke tenda saya. Cuma saya nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti, saya ngerti. Ya duduk di situ, ya zikir sama-sama, saya senang banget. Ya zikir sama-sama kita. Kalau dia keluar, saya kejar, saya cium tangan, dia cuma liatin saya sambil tersenyum gitu. Itulah salah satu di antara mereka. Alhamdulillah mereka sayang kepada kita. Nah, saya mau ngumpul tempatnya zamannya Suharliyah, ya. Mereka datang. Berapa banyak Kiai? Saya juga nggak tahu berapa banyak. Ada banyak sekali. Dulu 40 tahun yang lalu ketemu saya, setiap kabupaten ada orang seperti itu. Setiap pondok pesantren yang besar, gue usah sebut namanya, itu kakek-kakeknya seperti itu semuanya. Kenapa sekarang mereka tidak seperti itu Kiai? Nggak tahu, tanya sama mereka. Kenapa mereka jadi begitu? Kalau saya jawabkan nanti saya seperti nggak enak jawabannya. Jadi yang diajarkan Nabi itu adalah ilmu untuk orang menjadi wali Allah. Apa persisnya diajarkan? Ilmu marifat. Ilmu mengenal Tuhan. Dengan mengenal Tuhan, kita akan mencintai Tuhan. Dan ini bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling dasar itu tingkat tahu. yakni tahu kepada Allah secara sifat dan namanya. Bil ilmi. Mengenal Allah bil ilmi. Mengenal Allah secara ilmiah. Ini Ustadz yang sekarang rajin ngajar seperti ini namanya Ustadz Ar-Razi. Sebuah gitu pengajarnya. Itu bagus. Sedang mengajarkan pengetahuan mengenal Allah secara ilmiah. Mengenal Tuhan secara sifatnya, wujud kidam baku, muhalafatul khawadisi dan seterusnya. Mengenal Tuhan secara namanya Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus dan seterusnya. Mengenal Tuhan
dengan apa yang diceritakan oleh Tuhan di Al-Quran. Misalnya saja ayat Al-Baqarah, alastu birabbikum, ala syahidna. Itu terjemahan kasarnya, bukankah saya Tuhan kamu, bahkan kami menyaksikan. Itu tafsirnya adalah yang pertama Allah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan ruh manusia. Dari mulai ruh Adam alaihissalam sampai ruh cucu-cucu, buyut-buyut, cici-cici, semua itu sudah ada semuanya. Sudah jadi semuanya. Allah kumpulkan di alam ruh, Allah berfirman, bukankah saya Tuhan kamu? Kita semua menjawab, bahkan kami menyaksikan. Jadi kita pernah menyaksikan Allah. Jadi pengetahuan seperti ini cuma sampai kepada kesimpulan kita pernah ketemu Allah. Cuma Allah melupakan. Dan pengetahuan bahwa kenapa seseorang kawin dengan seseorang. Padahal yang satu udah punya pacar, satu punya pacar. Kenapa jadi kawinnya ke situ? Ya. Kenapa Bu Dini kawinnya sama suami sekarang? Dulu pacarnya yang lain. Suami pacarnya yang lain. Allah lah sang perencana agung. Allah perencana agung, ditaruh aja cinta sini, taruh cinta sini, jadi kawin. Karena Allah telah menakdirkan dari rahimnya Bu Dini akan lahir anak-anak yang dibuai oleh suami sekarang. Karena rohnya sudah jadi. Allah sang perencana agung dalam setiap kejadian kehidupan. Dialah yang merencanakan segala sesuatu. Ya, itu pengetahuan seperti itu, pengetahuan secara ilmiah. Itu pun alhamdulillah. Ayo naik ke atas. Mengenal Allah dengan akal kita. Targetnya lah mengerti. Kalau tadi tahu, sekarang mengerti. Merenungi firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'aidil liulil albab. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda bagi orang-orang mau berpikir. Allah mau merintahkan kita berpikir. Ayo pikir. Coba lihat bintang di langit. Ada berapa banyak bintang di langit? Wah, berjuta, bermiliar bintang di langit. Coba renung berapa besarnya alam semesta. Coba renung berapa besarnya Allah yang menciptakan alam semesta. Kita memuji Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita memuji Allah Akbar sembari kita kenal. Sembari kita tahu bahwa begitu besarnya Allah bisa menciptakan alam semesta yang begitu besar. Dan ini seperti ini kata Nabi, atafakur sa'atan khairin min ibadati sana. Tafakur sesaat lebih hebat dari ibadat setahun. Bandingannya ibadat setahun. Kalau kita tadi lihat ke langit baca Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Kata Nabi, Allah akan berikan kamu pahala sebanyak bintang di langit. Itu untuk orang yang cari pahala. Apa-apa cari pahala juga, oke, bagus-bagus saja. Untuk orang yang tidak cari pahala, dia nggak cari pahala. Tuhan nggak usah dikasih pahala, nggak apa-apa. Tapi jangan tinggalkan saya barang sekejap mata pun. Ini nilai tafakur itu luar biasa. Tafakuri telur yang diaduk-aduk jadi omelet digoreng. Coba renung. Dieremin kok bisa keluar anak ayam. Ada bulunya, ada patok. Dari mana tuh bulunya datang tuh? Waktu telur diaduk-aduk nggak ada bulu tuh. Ada kakinya, ada mata. Dari mana datangnya itu? Dan ada kehidupan. Siapa memberikan kehidupan? Dialah Al-Hayyu, Tuhan yang Maha Hidup. Dialah Al-Muhyi, Tuhan berikan kehidupan. Dan kita memuji Tuhan. Allahu Akbar, ya Allah. Itu nilainya lebih utama dari ibadah setahun. Berlatih tafakur. Berlatih naikkan makrifat kita kepada Allah dengan akal kita. Dengan merenung, dengan tafakur. Itu lebih tinggi daripada mengenal Tuhan secara ilmiah. Sementara puncak makrifat itu diajarkan Nabi kepada sahabat utama, yakni adalah mengenal Tuhan dengan hati kita. Karena di hati kita, kalau tadi tahu, mengerti, yang di hati itu merasa dan melihat. Di hati kita ada matanya. Kita punya 4 mata kata Nabi, 2 di kepala, 2 di hati. 2 di kepala kita melihat alam dunia, betapa cantiknya anak cucu kita. Betapa bagusnya rumah kita. 2 di hati, kita melihat ke alam malakut. Kita melihat dunia jin. Jadi, kalau orang menekuni ilmu yang terakhir, mengenal Allah dengan hati, ini harus melalui bimbingan seorang mursyid. Itulah Nabi tidak mengajarkan secara terbuka. Ayo, orang semua belajar, Nabi tidak. Karena harus melalui bimbingan seorang mursyid. Karena ilmu ini, di saat dia mendekat kepada Allah, dimulainya dengan kesucian hati. Allah Maha Suci, tidak bisa didekati hati belepotan penuh dosa, tidak mungkin, mustahil. Awal perjalanan rohani dengan hati, bersihkan hati dari dosa, bersihkan hati dari penyakit hati. Yang paling nutup apa? Yang paling nutup itu takabur, yang nutup sombong. Hati tertutup dengan sifat. Kalau itu bisa dibuang semuanya, hati itu mulai melihat, mata hati itu mulai melihat. Tapi melihat pun sudah bisa melihat, kalau matanya ditutup yang nggak lihat itu. Buka dong matanya. Dibuka matanya pun kalau arahnya salah melihatnya nggak kelihatan. Harus dengan arah yang tepat baru kita melihat. Itulah
pelajaran inilah pelajaran yang dibilang kita menyelam ke lautan makrifat, dan kita akan bersentuhan dengan dunia jin. Suka tidak suka, mau tidak mau. Takut, ya. Mula-mula takut aja. Umur saya udah 35 tahun. Saya bilang jujur-jujurnya, saya takut guru. Takut kepleset. Mual katanya. Ngomongnya sembari bentak. Nggak akan ada saya. Katanya. Saya pun murid-murid saya. Ayo jangan takut ada saya. Dia berani ganggu kamu, saya bunuh. Dan sudah saya kerjakan seperti itu. Ada yang ngaku-ngaku, saya Nabi Khidir, saya bekerja Jailani, saya bunuh. Galak amat sih guru. Saya harus galak. Saya bunuh saya tunjukkan kamu gangguin murid saya, sumpah saya bunuh kamu. Yang lain takut. Oh, jangan ganggu, ada gurunya. Itulah perlunya seorang mursyid dalam ilmu seperti itu. Jadi kalau orang tidak mengenal dunia jin, Wahabi bilang katanya kalau kenal jin itu dia sendiri jin katanya. Ya Allah. Ya Allah, katanya baca Quran. Quran ada suratul jin. Allah menceritakan tentang jin. Kan di Mekah ada masjid jin. Ya, semua orang tahu masjid jin. Itu masjid adalah sebuah monumen di mana Rasul mengajar para jin. Jadi sahabat Nabi itu ada dari golongan jin. Yang di belakang hari menurunkan para ulama-ulama dari golongan jin. Menurunkan jin Islam. Bahkan menurunkan para waliullah dari golongan jin. Kita kenal yang paling hebat itu si Abi Yusuf. Itu jin yang hebat luar biasa derajat rohani. Tapi sedikit sekali. Sedikit sekali mereka. Jangan dibilang kalau di Islam dia baik. Oh enggak. Namanya Abdullah bin Abdurrahim. Datang dia mau bunuh saya, ngurus pedang. Saya nggak punya pilihan, sudah begitu. Kalau dia kenal saya, dia nggak akan berani. Mungkin saya sombong, betul ya seperti itu. Kalau dia tahu kita, dia nggak akan berani. Dan itu otomatis kita akan bersentuhan. Wahabi ngerti ngobatin orang disantet? Dah, mungkin gitu. Ayah Pak Kirno harus belajar ngobatin orang disantet. Santet itu sesuatu yang eksis. Meskipun saya dalam hidup saya pun kalau orang aku disantet itu dari 30 mungkin cuma satu yang disantet. Yang 29 rasa-rasa aja disantet gitu. Santet itu melibatkan sihir dan jin. Kadang-kadang dukunnya nggak bisa apa-apa, cuma perantara aja. Yang ngerjakan sihirnya, jinnya. Kalau melontarkan sihirnya, di buku saya yang hijau itu ada. Ayat-ayat melumpuhkan sihir. Baca, setiap hari baca Ustaz Kirno. Setiap hari baca kalau salat Isya itu habis rakaat pertama Fatihah, baca ayat-ayat tadi. Rakaat kedua, baca ayat kursi. Kerjakan seumur hidup. Itu akan menyatu ke dalam diri kita ayat tadi. Itu tidak ada santet bisa masuk ke dalam diri kita. Dan kita bisa ngobatin orang disantet. Kita bacakan ayat tadi, air putih, kita bacakan, kita minumkan, sembuh dia. Saat kita minumkan, saat itu juga dia sembuh. Cuman, kalau yang kerjakannya jinnya, kita sembuhkan oleh jinnya ditimpah lagi, dibikin lagi sekali lagi. Jadi kalau jinnya belum dibunuh, begitu terus. Bisa dibunuh kiai? Bisa. Nabi mewariskan, kita namanya Saifi pedang. Saya kasihkan, siapa pun mau saya kasihkan. Itu bukan ilmu rahasia. Cuman kalau nggak kuat ngangkatnya buat apa gitu? Ngangkatnya nggak kuat, buat apa dikerjakan? Sekarang PR-nya satu aja. Baca setiap maghrib dan subuh sekali ayat 5, ayat 7, ayat 15. Saya kasih ijazahnya. Itu adalah ayat-ayat yang berupa pedang. Dan ada hadamnya. Seringkali hadamnya tampil sebagai singa. Yang satu warnanya emas, satu warnanya putih, satu warnanya abu-abu. Kalau saya kasihkan ijazah, itu seperti saya kasihkan anak singa. Udah jadi dia, udah ada anaknya. Tinggal dipiara aja. Piara besarkan, dikasih makan dong. Makanannya apa? Puasa kita, sholat kita, zikir kita akan jadi makanan dia. Perlaku buruk, melakukan zina, ditinggalkan kita. Kadang-kadang sebelum pergi ditempeleng kita. Sebelum pergi ditempeleng gitu. Jangan ngamalkan ilmu seperti itu selama kita masih terlibat dalam urusan maksiat itu. Marah dia. Itu harus jalan yang lurus gitu kalau mau kerjakan seperti itu. Dan itu bisa jadi pedang yang luar biasa. Ayat 5 itu luar biasa. Ayat 5 itu kalau orang berniat jahat kepada kita, dia otomatis nyabut itu orang. Kita nggak tahu malah. Kita nggak pernah tahu dia disabut oleh pedang kita. Salahnya dia kenapa dia berniat jahat kepada kita. Itu ayat 5. Hebat luar biasa. Itu lebih hebat daripada keris apa itu. Nagasoso sabuk hitam. Orang bangga-banggain, wah Nagasoso keris sakti. Kalah dia menghadamnya ayat 5. Dahsyat itu. Itu aja dulu. Kerjakan setiap hari baca. Dengan dibaca itu kita kasih makanan buat dia. Dia pasti datang. Berapa hari Kiai? Taksiran saya 100 hari kurang lebih. Dia sudah besar. Dia akan datang berkhidmat kepada kita. Dia datang dengan tunduk, kita menunduk. Kadang-kadang minta dielus-elus. Kadang-kadang minta kita elus-elus gitu. Takut. Enggak takut. Kita nggak takut. Karena itu hadam, itu malaikat. Cuma bentuknya aja dia singa, itu malaikat. Jadi kalau kita mau mendekat kepada Allah dengan hati, awal perjalanan rohani kita adalah kita harus punya seorang mursyid. Saya ajarin.
Pada tingkat tertentu saya ajarin. Nanti kalau sudah masuk ke dalam dunia tadi, itu harus privat, harus khusus. Kok di awal-awal kok bersihkan hati dari dosa, semua orang kerjakan. Jangan mati berdosa. Siapapun orang mati berdosa, pasti disiksa dalam kuburnya. Pasti menjerit-jerit minta dihidupkan ke dunia. Jangan mati punya dosa. Kita tidak punya dosa pada manusia, tidak punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa pada Allah gampang minta ampunnya. Istighfar aja. 2 istighfar yang saya ajarin. Satunya astagfirullahaladzim la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibaca 3 kali aja, naik tempat tidur baca 3 kali, kata Nabi, Allah akan mengampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah. Yang satu lagi, ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini yang satu adalah dosa kita kepada Allah, yang dua adalah dosa kita pada manusia. Dosa pada manusia itu susah minta ampunnya. Susah itu bukan nggak bisa, tapi susah. Karena ada yang paling efektif itu kalau kita punya dosa pada manusia, minta ridhonya dia. Maafin saya dong. Duh, saya dulu pernah fitnah kamu, maafin ya. Kan saya bilang nih orang-orang tercipta nggak betul. Maafin. Apa dia bilang, oh ya oke saya maafin kamu. Tapi ada dosa-dosa manusia yang kita nggak bisa minta maaf gitu. Nah kalau nidurin istri orang, gimana caranya minta maaf sama suaminya? Maaf ya, saya ditidurin istri kamu, dibunuh gitu loh. Padahal kejadian nidurin istri orang itu kayak biasa-biasa aja. Kantor-kantor tuh ada suami punya istri punya suami, mereka perzinahan. Dan kalau orang kantor itu tahu, mereka diam, mereka doing nothing, mereka diam, mereka akan mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang berbuat tadi. Bukan kata saya, kata Nabi. Kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita panggil dia, kita bilang jangan kerjakan seperti itu. Kalau sedang memancing keberkahan Allah. Jangan, kalau kemudian Allah turun, kita nggak akan kuat nahannya. Jangan dipancing-pancing gitu. Kita nggak berbuat dosa, kita kepleset dosa terus, apalagi sengaja bikin dosa. Harusnya begitu sikap kita. Jangan diam sebuah perbuatan durjana kita kebagian dosanya persis seperti yang dilakukan. Jadi mulai dengan kita bersihkan hati dari dosa. Selebihnya perjalanan selanjutnya agak susah saya ngajarkan secara terbuka. Paling saya ajarkan untuk kita berzikir. Setelah hati kita bersih, kita isi dengan zikir. Apa zikir diantaranya? Membukakan tabir-tabir. Sepatah kata Al-Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Jumlahnya 16.641. Dulu saya ngajarkan jumlahnya 12.900. Karena nafsunya 129. Jadi kalau mau ngamarkan harian gimana Kiai? 129 kali aja setiap malam. Alhamdulillah, sudah bagus sekali. Anak kita sudah segitu, alhamdulillah. Dulu saya minta 100 kali nafsunya. Guru saya datang. Sudah meninggal dunia. Beliau sudah meninggal dunia. Sudah datang. Karena beliau seakan tidak pernah meninggal dunia. Cuma buat bilang Kiai, salah. Bukan 12.900. Harus 16.641. Ternyata itu kelipatan dari 200. Kelipatan jumlah itu. Kelipatan 129 kali 109 jadinya 16.641. Kenapa angka seperti itu? Waduh, itu bukan wilayah kita. Itu wilayahnya para wali Allah. Kita nggak ngerti kenapa seperti itu. Kerjakan aja. Dia akan merubuhkan tabir-tabir di hadapan kita perlahan-perlahan. Sampai tabir yang paling ujung. Itu tabir yang kata Abu Bakar As-Siddiq Maha Suci Allah tidak menjadikan sebuah ikhtiar, sebuah tarekoh untuk kita bisa membuka tabir yang paling ujung. Itu haknya Allah untuk menentukan siapa boleh masuk ke dalamnya. Kalau begitu dia masuk ke dalamnya, itulah para wali Allah. Sampai di derajat wali Allah. Dia bisa, bismillah dia sampai di Mekah. Apakah Nabi tidak bisa seperti itu? Ya Allah, Nabi itu profesornya. Nabi profesor, tentu saja dia bisa. Tentu saja beliau bisa, cuma beliau tidak pernah mau menunjukkan. Saya takut saya disembah-sembah umat saya. Beliau tidak mau menunjukkan hal seperti itu. Kalau sekarang Syekh Abdul Qadir Jailani bisa menghidupkan orang mati. Orang bilang, bohong aja dong. Gobol. Nah, ada kejadian seperti itu. Itu kejadian sudah 1000 tahun yang lalu. Saya cerita kejadian baru 100 tahunan lebih. Itu guru dari guru saya yang pertama, Mbah Khalil Bangkalan. Makamnya di Bangkalan di Madura. Yang cerita guru saya. Beliau menyaksikan, saya saksikan. Saya melihat derajat kewaliannya Mbah Khalil bisa menghidupkan orang mati. Kalau Mbah Khalil bisa menghidupkan orang mati, apakah Rasulullah tidak bisa? Tentu saja beliau bisa. Tentu saja beliau bisa, cuma beliau tidak mau menunjukkan hal seperti itu. Kata beliau, saya takut disembah-sembah umat saya. Itulah, Wahabi bilang ibunya Nabi itu kafir. Bapaknya Nabi kafir. Saya bilang ibunya Nabi itu muslimah. Bapaknya juga muslim. Karena itulah di antara dua orang, di antara orang-orang dihidupkan kembali oleh Nabi, diislamkan kemudian dimasukkan ke dalam kubur. Itu ilmu kita di pondok pesantren. Di pondok pesantren kita percaya seperti itu. Beliau hidupkan ibu beliau, paman beliau, Abu Talib. Beliau hidupkan kakek beliau 4 orang itu. Beliau masukkan ke dalam kubur.
Tapi beliau tidak pernah mau ceritakan hal seperti itu. Tapi beberapa kali beliau tunjukkan. Beliau tunjukkan derajat beliau itu. Kapan? Waktu beliau dikejar oleh Suraqah. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Naik onta. Kepergok Suraqah. Suraqah sudah ngangkat pedang. Hadiah 100 ekor onta katanya. Dia kejar Nabi. Abu Bakar sudah ketakutan. Nabi tenang aja. Begitu makin dekat kata Nabi, bumi, telan Suraqah. Itu bolehnya Suraqah masuk ke dalam bumi. Bumi itu nurut atas perintah Nabi. Bumi, telan Suraqah masuk. Kata Suraqah, Muhammad, saya janji nggak ganggu kamu, doain. Makanya Kak, dia ingkar janji, dia kejar lagi. Bumi, telan Suraqah. Sekali lagi dia masuk ke dalam lepas. Sejak itu Suraqah tahu Nabi dilindungi sebuah kekuatan tidak terlihat. Di situ beliau menunjukkan derajat insan kamil beliau. Kapan lagi beliau tunjukkan? Waktu perang Handak. Seorang sahabat datang, ya Nabi, saya motong kambing, tapi kambingnya kecil. Kata Nabi, ayo kita makan, kita makan. 11 orang, 10 orang makan. Selesai, keluar. Ayo, masuk lagi 10. 10 lagi masuk. Ayo, masuk. 3.000 pasukan bisa makan seekor kambing yang kecil. Di situ beliau menunjukkan insan kamil beliau. Dan Madinah itu dikepung oleh kafir Quraisy. Kata mereka, kita tingker aja di Madinah ini kalau nggak bisa makan karena mereka nyerah. Tiba-tiba turun badai salju yang dahsyat, angin topan. Itu kemah-kemah kafirin terbang semuanya. Mereka pergi meninggalkan Madinah tanpa hasil. Nabi nggak pernah cerita, itu saya loh yang ngerjain. Saya minta, ya topan turun. Hancurkan tuh kemah-kemah. Dan Nabi bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Kalian pun anak-anak saya. Kalian yang menjalani perjalanan rohani seperti ini. Kalau kalian bisa sampai ke tingkat hati bersih. Bersih dari dosa, bersih dari penyakit hati. Kalau sedang hujan deras, kalian bilang hujan. Izinlah berhenti, dia akan berhenti. Kalau tidak berhenti, berarti ada yang salah di hati antum. Tidak yang salah di hati itu. Masih ada pelepetan dosa ini. Kalau benar bersih hati, nggak punya dosa. Hujan, izinlah berhenti, dia akan berhenti. Dia nurut pada orang yang hatinya bersih. Baiklah, sekarang jam berapa? Kita kalau ceramahnya panjang lagi dengerin. Intinya sampai kepada mengerti bahwa ada sebuah ilmu selain Quran dan hadis yang Nabi ajarkan adalah ilmu untuk orang naik derajatnya para wali Allah. Inilah ilmu yang kemudian turun ke bawah sahabat tabiin, turun ke bawah, terpecah menjadi tarekat yang sangat banyak sekali. Tarekat Taksabandiyah, tarekat Qadariyah, tarekat Sajiliyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Samaniyah, ratusan tarekat itu. Semuanya sama. Semuanya sama. Yang tujuan mereka akhirnya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi implementasi perjalanan awalnya itu ajaib. Dalam cara berzikir tahlil mereka sudah berbeda. Kalau mereka memegang tarekat Taksabandiyah, itu imam besarnya Imam Abu Bakar As-Siddiq. Orang sangat pemalu, orangnya dia nggak banyak ngomong gitu. Itu zikirnya pun zikir khafi di sini, nggak ada suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti, dia hatinya terus zikir la ilaha illallah. Kalau tarekat Qadiriyah, itu imam besarnya Imam Ali bin Abi Thalib, orang penggembira, orangnya periang, gagah. Zikirnya pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita lihat seperti itu, inilah imam besarnya pasti Imam Ali bin Abi Thalib. Semua sama. Akhir tujuan mereka adalah untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di hati kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, dan cuma melalui jalan tarekat itu bisa sampai ke situ. Kalau enggak mungkin, mustahil. Baiklah. Mungkin itu dulu. Besok saya pikirin materi apa yang bisa saya sampaikan. Yang paling saya inginkan adalah tadi video saya yang pertama tolong sebarkan supaya orang ngerti, supaya orang tahu Wahabi seperti apa. Jangan diamkan. Satu persatu masjid sekarang dikuasai oleh Wahabi. Sampai anak-anak kita kesian, mereka yang masih belum mengerti agama, takut-takutin. Bid'ah, sesat, masuk neraka. Sudah saya jelaskan tadi. Jelaskan di video kita bahwa bid'ah itu bukan yang tidak dikerjakan Nabi, bukan tidak contohkan Nabi. Bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Itu bid'ah, itu sesat. Baiklah, Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita doanya kita tetap dengan doa. Kalau saya doa, rasakan dengan hati kita. Jangan asal amin, 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 pikirannya kirim. Tadi ada sotomi belum dimakan. Kalau sudah seperti itu, doa kita kecil sekali artinya. Harus kalau lagi minta umur, rasakan kita yang minta umur kepada Allah Ta'ala. Umur pun bisa kita minta. Minta yang benar, minta dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Amin. Oh, mau zikir dulu? Oh, ya kita zikir dulu. Zikir sedikit ya.
ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa Abu Fajar Ibrahim minhum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrat Adam alaihissalam wa min Hawa Naula Idris wa Nuh wa Hud wa Saleh alaihissalam wa Ibrahim alaihissalam wa Lut alaihissalam wa Ismail alaihissalam wa Ishaq alaihissalam wa Yaqub alaihissalam wa Yusuf alaihissalam wa Ayub alaihissalam wa Suhaib alaihissalam wa Zulkifl alaihissalam wa Musa alaihissalam wa Harun alaihissalam wa Daud alaihissalam wa Sulaiman alaihissalam wa Ilyas alaihissalam wa Yunus alaihissalam wa Zakaria wa Yahya alaihissalam wa Isa alaihissalam wa Luqmanul Hakim alaihissalam wa Hadrat Hidir alaihissalam. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizrahi ta'ala. Surukal barakah. Syafa'ahul karamah. Wal ijamah salamah. Syirluhum al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ilaihi jami'a awliyallahi ta'ala min masarikil ardi ila mughribiha fi bariha wa bahriha min yaminiha ila simaliha khususan ila hadrati sayyidina Maulana Muhyiddin Abdul Qadir Jailani wa Syekh Qasimi Junaidi al-Baghdadi wa Syekh Wais Qarni wa Syekh Junaidi An-Naqsabandi wa Syekh al-Badawi wa Syekh al-Rifai wa Syekh al-Buni wa Syekh al-Tizani wa Syekh Ibrahim Dadam Ibrahim al-Hawas wa Ibrahim al-Hurusani wa Syekh Jafar al-Siddiq wa Syekh Abu Yazid al-Bustami wa Syekh Yusuf al-Hamdani wa Syekh al-Sunni wa Syekh Ma'ruf al-Qurhi wa Syekh As-Sakti wa Syekh wa tayyibati Surya Muslim Ruhim wa Baitim. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bizrahi ta'ala. Assalamualaikum barakah. Syafa'an karamah. Ijazah salam. Silhum al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Hadras Syekh Yumadil Kubro, Sunan Gresik, Maulana Buri, Maulana Ishaq, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Yakin, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Muya, Sunan Kudus, Syekh Ja'far Sodik, Sunan Gunung Jati, Sarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon. Assalamualaikum ya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Bizrahi ta'ala. Surukul barakah. Wasyafa'amu'alaikum. Wal-izzamu'alaikum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sembilan hadirat yang Gunung Jati, Sarif Kamil, Gunung Sumbung, Cirebon, Wajib Mas Pana, Tangga Persambangan, Bahu, Barang, Langsung Sang, Cirebon, Girang, Syekh Mursadatillah, Syekh Bayan Sadatil Kafi, Jami Agas, Gunung Sumbung, Gunung Jati, Wasulihim, Mabruhim, Bahli Baitim, Sultan Banten, Mulang Sarudin, Wana Bahan Sebaking Kim Muhammad, Sultan Haji, Syekh Mansur, Sultan Agung Sabar, Syekh Sultan Abul Fakir, Para Purba, yang sudah beratur, Ustiwan, Tekang, Kewasnya Pengarah Jakarta Barat Sagiri, Husain Habib Hussein bin Abu Bakar, Alaidul Suara Batang, Nabi Muhammad, Rahman Ali, Bang Yamin waktu Jadudin berhadrat Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrat Nabi Rasulullah Maulana Muhammadin SAW wa Abu Yahidir alaihissalam wa Abu Syekh Qadir Jailani wa Abu Yamin bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim wa Abu Husinuddin Jalum al-Fatihah. Alhamdulillah minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qadar Rasulullah Maulana Muhammadin sallallahu wa Abu Yahidir salam wa Abu Syekh Qadir Jailani wa Abu Yamin bin Yamin wa Abu Fajar Ibrahim
Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Fajar Ibrahim bin Salim. Assalamualaikum ya Abuya. Assalamualaikum ya Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ta'ala. Surga al-barakah, syafa'an, karamah, wa izin salamah, ilmu al-fatihah, namjubillah minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika lahum hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya rabbi walana subhanaka subhanallah 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 Subhanallah, 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 bihamdihi walhamdulillah, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 ala kulli halin wa ni'matin wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, 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 la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah, as-sadiqul wa'dil amin. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah bihamdi,
Subhanallahil azim, astaghfirullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berdoa.
Kita berdoa penuh yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dan Allahnya bukan di langit, bukan di aras jauh amat, Allah ada di aras. Allah dekat sekali kepada kita. Wa huwa ma'akum aina kuntum, bersama kamu dimanapun kamu berada. Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau mereka bertanya, katakan aku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan aku lebih dekat kepada urat lehernya. Allah begitu dekat sekali kepada kita. Dan Allah berjanji, saya kabulkan doa kamu. Kamu berdoa dengan sungguh-sungguh. Allah sudah berjanji. Ayo kita doa dengan sungguh-sungguh. Amin. Subhanallah. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hamla wa la quwwata illa billah. Hadza ma alimullah. Wa zinata ma alimullah min ma alimullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin fi kulli lamhatin wa nafsin bi adri kulli ma'min. Ilahana ya Allah, berkumpul bersimpuh kami di hadapan-Mu. Kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, selalu mengharapkan rahmat dan kasih sayang-Mu. Terimalah puja dan puji kami. Syukur terima kasih kami atas segala nikmat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat yang begitu banyak tidak sanggup kami hitung satu persatu. Terima kasih ya Allah. Nuhun, nuhun ya Allah. Falakal hamdu kullu, walakal syukru kullu, walakal mulku kullu, walakal khalqu kullu, biadikal khair kullu, wa ilaika yarji'u amru kullu. Limpahkan rahmat dan kasih sayang. Limpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maghfirah. Maafkan segala kesalahan kami ya Allah, ya Allah. Maafkan segala kekurangan kami ya Allah, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami. Bersihkan hati kami dari dosa dan penyakit hati. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu ya Allah. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-larangan-Mu ya Allah. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Memohon kami kehadirat-Mu. Ampuni dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah. Mereka di dalam kubur, lapangkan kubur mereka, mudahkan urusan mereka, lepaskan dari siksa kubur, jadikan kubur mereka tempat yang menyenangkan, taman dari taman-tamannya surga. Mereka masih hidup di dunia, jadikan orang-orang yang husnul khotimah. Ampuni dosa semua anggota keluarga kami, baik masih hidup maupun sudah di dalam kubur. Suami-suami kami, istri-istri kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami, anak-anak kami. Mereka yang sudah di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusan mereka. Lepaskan dari siksa kubur ya Allah. Lepaskan dari kesulitan di dalam kubur. Jadikan kubur mereka raudatin min riyadil jannah. Mereka masih hidup di dunia. Bimbing di jalan yang Kau ridhoi. Selamatkan dunia mereka. Selamatkan akhirat mereka ya Allah. Ampuni dosa semua saudara-saudara kami muslimin dan muslimat khusus sebangsa setanah air. Ampuni mereka ya Allah. Rahmat-Mu lebih luas dari dosa mereka. Rahmat-Mu lebih luas dari maksiat mereka. Berikan mereka kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan mereka kekuatan agar dapat menjauhi semua larangan-Mu. Wala haula wala quwwata illa bika. Wala haula wala quwwata illa bika. Ilahana ya Allah. Engkaulah Tuhan kami. Berfirman di dalam kitab suci-Mu. Ya Allahumma yasya'u wa yusbitu indahumul kitab. Kalau tertulis dalam kitab-Mu di Lauhil Mahfuz, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu di Lauhil Mahfuz, kamu harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Kalau tertulis dalam kitab-Mu di Lauhil Mahfuz, anak-anak kami, cucu-cucu kami, mantu-mantu kami harus meninggal dunia di bulan ini atau di tahun ini, hapuskanlah tulisannya ya Allah. Berikan kepada kami semuanya tambahan umur yang banyak ya Allah, untuk bekal kami ibadah kepada-Mu sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Berikan kepada kami semua tambahan umur yang banyak ya Allah, sampai umur kami di atas 90 tahun, di dalam sehat, di dalam taat kepada-Mu, di dalam ridho-Mu. Jauhkan dari setan ya Allah, jauhkan setan dari kami, sebagaimana jauhnya mereka dari rahmat Engkau.
Putuskan setan dari kami. Sebagai putusnya mereka di rahmat Engkau. Berikan kami kekuatan iman Islam, ya Allah. Kekuatan lahir, batin, jasmani, rohani. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat melaksanakan perintah-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat menjauhi larangan-Mu. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersyukur atas segala nikmat yang Kau limpahkan. Berikan kami kekuatan agar dapat selalu bersabar setiap langkah hidup kami jalani. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita, ya Allah. Sehatkan badan kami untuk bekal kami ibadah kepadamu. Sembuhkan kami dari segala penyakit yang kami derita. Anta syafi, anta syafi, anta syafi, ya Allah. La syifa syifa au kasifa al-rizqakum, ya Allah. Memohon kehadirat-Mu. Kabulkan segala hajat keinginan kami yang bagus-bagus. Memohon kami kehadirat-Mu. Jadikan kami dan seluruh keturunan kami, anak-anak, cucu-cucu, cicit-cicit, dan sampai seluruh keturunan kami, orang-orang yang soleh saya, orang-orang yang takwa kepadamu, ya Allah. Orang-orang yang berhaji, jauhkan dari ajab sengsara dunia akhirat. Jadikan dari orang-orang berbahagia dunia akhirat. Memohon kami kehadirat-Mu, ya Allah, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelemahan kami, dengan segala kekotoran jiwa kami, dengan segala dosa dan maksiat di hati kami. Memohon kehadirat-Mu, ya Allah. Tuhan kami yang maha suci, Tuhan kami yang maha kuasa, Tuhan kami yang maha agung. Memohon dengan segala keagungan cahaya wajah-Mu, dengan segala kemuliaan, ketinggian, kekuasaan diri-Mu. Kabulkanlah permohonan kami, kabulkanlah permohonan kami. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Bikaramati Abuya Fujar Ibrahim, bikaramatihi Abuya Fujar Ibrahim, bikaramatihi Abuya Iming Bunyamin, bikaramatihi Abuya Syekh Qadir Jailani, bimu'jizati Abuya Hidir alaihissalam, bimu'jizatihi Abuya Hidir alaihissalam, bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmati azizil hakim, birahmati aliyil azim, birahmatika ya qawiyil matin, birahmatika ghafurur rahim, birahmatika ya salamun mu'min, birahmatika ya lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, birahmatika ya qadiyal hajat, birahmati mujib da'wat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Adada mulkihi wa rida nafsihi wa jinta arzihi wa kalimatihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Abuya Fujar Ibrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.